Tetap bangkit berdiri, kita mulai puji Tuhan lagi. Amin. Sebab Tuhan adalah Raja yang mulia, Dia Allah yang kekal. Siapkan hati. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang luar biasa. Kau Allah yang memberi arti dalam hidup kami. Tidak terbayangkan Tuhan apa jadinya jika Engkau tidak mengorbankan hidupmu bagi kami. Terima kasih Bapa.
Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Apa arti hidupku bila amin yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, memberikan hidup, menggantikan diriku.
cinta yang tak pernah ada ujungnya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan, ya Bapa, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk segala karya salib-Mu. Darah-Mu yang tercurah memberikan kami pengampunan dosa, keselamatan jiwa, dan pengharapan kepada hidup yang kekal. Kiranya karya salib-Mu Tuhan membawa kami pribadi-pribadi memiliki pengertian bahwa kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, segala kasih kemurahan Tuhan bagi hidup kami sampai hari ini. Sebagaimana kami ada, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ya. Bersyukur Tuhan, kiranya pujian pengagungan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Amin. Urapi setiap kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman yang ditaburkan membawa kami menjadi pribadi yang taat dan setia sampai akhir. Urapi hamba-Mu dalam Amin. pemberitaan firman pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus menyertai pemberitaan firman-Mu dan bekerja lebih lagi dalam hidup kami sekarang dan selamanya. Amin. Terpujilah Tuhan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dari sekarang sampai selama-lamanya untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Saudara-saudara, Tuhannya huruf besar semua, itu nama Allah Bapa. Yesus namanya Allah siapa? Anak, dan Kristus adalah nama dari Roh Kudus. Jadi 3 pribadi dalam satu. Ya, Allah kita satu dalam 3 pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdiri di hadapan jemaat yang mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Saya membaca sebuah tulisan yang luar biasa, saudara-saudara. Di sana dikatakan bahwa respon kita kepada firman Tuhan adalah refleksi dari kedalaman pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang mengenal Yesus secara pribadi. Amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, coba kita lihat video ini sebentar. Ya.
Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah sedang melihat atau barusan melihat tentang video apa? Apa? Bukan pengangkatan gereja, bukan. Tetapi penyingkiran gereja. Jadi gereja Pantai Kosta di Indonesia mengenal dua istilah yang berbeda. Sebelum Yesus datang kali kedua, saudara-saudara, akan terjadi pemerintahan tunggal atas seluruh dunia ini di bawah seorang yang namanya Antikristus dengan satu mata uang yang berlaku secara global. Ya, pada saat Antikris menyatakan diri, gereja yang termasuk dalam 5 gadis yang apa? Bijak disingkirkan. Jadi gambar video tadi bicara tentang penyingkiran gereja. Pengangkatan gereja akan terjadi pada saat masa pemerintahan Antikris selesai. Yesus datang memerangi Antikris, nabi palsu dan iblis. Antikris, nabi palsu langsung dibuang ke neraka. Ya, saudara-saudara, iblis dimasukkan ke dalam lubang yang tak terduga dalamnya. Dan perang itu disebut Harmagedon. Dan saudara-saudara, pada saat itulah orang-orang mati akan dibangkitkan lebih dulu dengan tubuh kemuliaannya, diangkat di awan-awan. Nah, inilah pengangkatan gereja. Lalu mereka yang masuk dalam gereja yang sempurna tadi, yang disingkirkan, saudara-saudara, diangkat. Nah, tadi penyingkiran gereja. Dan hari itu, saudara-saudara, pasti terjadi. Nah, itulah sebabnya kita berdoa supaya kalau boleh Tuhan, kita semua masuk termasuk dalam 5 darah yang bijak yang disingkirkan ke padang gurun jauh dari mata ular, saudara-saudara, iblis itu, dan kita bisa aman dalam perlindungannya. Nanti ada saat di mana kita diangkat di awan-awan terima mahkota. Yang kepengen masuk gereja sempurna katakan amin. Ya, ini goal kita. Goal lebih jauh masuk surga. Tetapi pikirkanlah bahwa hari itu semakin dekat. Saudara-saudara, saya melihat sebuah tayangan di mana sudah berlaku bukan cuma chip yang diimplan pada dahi saudara-saudara atau di lengan. Saudara-saudara, hari ini sedang marak tentang tangan yang masukkan sebuah alat untuk pembayaran, sebab nanti ada di jari kita, ya, untuk transaksi jual beli dan lain sebagainya, dan semua menuju ke sana. Saya rindu lewat firman Tuhan pagi ini kita bersiap sedia untuk lebih sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai ayat ke-7. Bapak Ibu Saudara menyimak ayat ini baik-baik dan berikan hati yang terbaik untuk dengar firman-Nya. Wahyu pasal yang 11 ayat yang ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya, atau 42 bulan, atau 3,5 tahun. Nah, ini bicara tentang masa Antikris. Saudara-saudara, Tuhan akan mengutus 2 orang saksi di sana. Untuk apa? Ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian. Saudara-saudara, kehadiran 2 saksi yang Tuhan utus di masa Antikris, nanti kita akan tahu tugas mereka. Saudara-saudara, saya percaya masuk YouTube atau masuk siaran langsung, saudara-saudara, sehingga seluruh dunia bisa melihat 2 saksi ini sedang
bernubuat, sedang berkhotbah, dan orang-orang mulai mengejek kedua saksi itu. Saudara-saudara, Alkitab berkata api keluar dari mulutnya. Walaupun dia ada di Amerika, walaupun itu ada di Indonesia, nonton, tapi kalau ngomong gak betul tentang dua saksi ini, mereka akan mati mendadak. Seperti Alkitab yang katakan. Di masa antikris memerintah, Tuhan utus 2 orang saksi ini. Ayat 6, mereka mempunyai kuasa menutup langit. Ingat, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala apa itu? Air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, itu bicara tentang antikris, akan memerangi mereka dan mengalahkan kedua saksi itu serta membunuh mereka. Nah, saudara-saudara, Tuhan akan kirim 2 orang saksi waktu gereja sudah disingkirkan karena sempurna. Gereja yang sempurna, 5 darah yang bijak disingkirkan. Nah, sekarang saudara-saudara, Tuhan utus 2 orang saksi ini. Untuk apa? Bernubuat, untuk menginjil. Jadi saya masih percaya di zaman antikristus memerintah, ada penginjilan, tetapi bukan kepada orang Indonesia, orang Amerika, orang Belanda, bukan. Khusus kepada orang-orang Israel secara jasmani yang ada di Timur Tengah sana. Saudara-saudara, yang sampai hari ini masih banyak yang menolak Yesus Mesias yang akan datang itu. Saudara, saya pernah melihat tayangan di mana ada 2 orang perempuan sedang menginjil. Orang-orang beragama itu saudara-saudara sudah pakai topi yang tinggi, jenggot, saudara-saudara, ludah. Mereka nggak mau percaya Yesus. Ada orang pikul salib, saudara-saudara, mereka buang ludah, menghina. Nah, kepada orang-orang Israel itu saja 2 saksi ini diutus untuk menginjil mereka. Bagaimana yang lain? Saudara-saudara, tidak. Cuma untuk ini. Dan saudara-saudara, siapakah 2 orang saksi ini? Kalau dilihat dari karakteristik pelayanan yang disertai mujizat itu, dia berkata, Alkitab berkata yang menahan langit, saudara-saudara, sehingga tertutup dan tidak turun hujan. Siapa ya? Siapa yang pernah nutup langit? Jangan turun hujan. Siapa? Elia. Saudara-saudara, lalu ada yang membuat air berubah menjadi darah. Siapa dia? Musa. Ada banyak tafsiran bahwa 2 orang saksi ini adalah Musa dan Elia. Ada yang berkata Elia dan Henok. Tapi saya atau gereja Pantekosta di Indonesia lebih kepada Musa dan Elia yang akan datang. Saudara-saudara, yang pernah menutup langit sehingga hujan tidak turun 3,5 tahun lamanya. Yang itu Elia, dan yang mengubah air menjadi darah itu Musa dengan 10 tulahnya atas Mesir. Saudara-saudara, dan itulah Musa dan Elia. Saya akan memberikan bukti lain dalam Matius 17 ayat 1 sampai 3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Yesus ya sebelum disalibkan. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Saudara-saudara, Petrus, Yohanes, Yakobus yang diajak ke gunung kemuliaan itu adalah orang yang tidak hidup, tidak sesaman dengan Musa dan Elia. Tapi herannya saudara-saudara, mereka bisa tahu waktu Yesus naik ke atas gunung dan dimuliakan sehingga terang sekali. Petrus berkata, Elia.
Musa. Dan saudara-saudara, Musa dan Elia bersama Yesus sedang berbicara tentang salib yang akan Yesus hadapi untuk penebusan dosa kita semua. Jadi saudara-saudara, dari ayat ini saya percaya dua orang saksi, apalagi karakteristik mujizat yang terjadi dalam pelayanan mereka. Sama yang dibuat oleh Musa, sama yang dibuat oleh Elia. Dan saudara-saudara, ada ayat lain dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Ayat itu berkata begini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, ya, itu masa antikris. Setelah selesai Tuhan datang, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi saudara-saudara, Nabi Elia sudah dinubuatkan jauh-jauh hari akan datang. Datang dulu waktu di Gunung Kemuliaan Matius 17, tapi pada hari jelang Tuhan datang, saudara-saudara, datang lagi Elia. Jelas Alkitab katakan Elia. Sekarang kita membaca Yohanes 5 ayat 45. Jangan kamu menyangka, hei orang-orang Israel, orang-orang Yahudi secara fisik sekarang itu, bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Jadi pada masa antikris memerintah dua orang saksi ini khusus nginjili orang-orang Israel. Orang-orang Israel ngerti, wih Elia, wih Musa. Dan saudara Yesus berkata, Musa nanti akan mendakwa kalian, menuduh kalian. Orang-orang Israel, Yesus yang kamu salibkan dulu itu loh, oleh nenek moyangmu. Yesus yang lahir di kandang Bethlehem itu adalah Mesias. Itulah sebabnya Musa harus turun supaya kalau Musa yang bersaksi, pasti orang-orang itu berkata, aduh, ampuni saya Tuhan. Salah, selama ini salah, sampai hari ini salah. Nanti Musa yang diutus untuk menghakimi, mendakwa. Yesus itulah Mesias yang kalian salibkan. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, ini pasti terjadi. Pasti. Dan saya bersyukur ada di antara jemaat GPDI Jajak masih baru. Kira-kira 1 tahun, 1 tahun setengah. Waktu cerita ngomong-ngomong, saya percaya Tuhan Yesus karena salah satunya adalah apa yang Alkitab katakan, termasuk akan ada angka 666 dibelajar sudah digenapi semua sampai hari. Berarti firman yang jauh sebelumnya bicara tentang akan datang angka 66 dan seterusnya. Saudara-saudara, akan ada pemerintahan tunggal sudah kelihatan, saudara-saudara. Ya, orang-orang bangsa-bangsa mulai meleburkan mata uangnya untuk beberapa blok dengan 1 mata uang euro dan lain sebagainya. Saudara-saudara, nanti akan mengerucut kepada 1 mata uang tunggal. Orang ini berkata, aku percaya Tuhan karena Alkitab benar. Nah saudara-saudara, sebelum Yesus datang di masa antikris, sebenarnya kita nggak usah bicara ini. Sebab kita berdoa kalau bisa jangan masuk di aniaya dalam pemerintah antikris. Kalau boleh Tuhan, ikut gereja sempurna disingkirkan. Amin. Tapi supaya kita tahu bahwa firman ini luar biasa. Musa dan Elia akan datang. Khusus menginjili orang-orang Israel. Nanti kita akan melihat mereka yang tidak sungguh-sungguh atau tidak memenuhi apa yang Tuhan mau. Mereka juga akan masuk dalam pemerintahan itu dengan saya tidak tahu persis. Mungkin benar-benar diimplan 666 di kepalanya atau 666 di sini. Tapi adanya menafsirkan pokoknya akan menjadi pengikut Kristus, antikristus.
dari pola pikirnya selalu melawan Tuhan, selalu melawan firman. Walaupun gak ada 666, tapi dialah pengikut antikris. Tangan perbuatannya selalu menentang Tuhan, selalu melawan firman-Nya. Memang gak ada 66, tapi beberapa penafsir berkata dia pengikut antikris. Tapi nanti, jangan lihat, jangan ngalami. Tapi itulah yang akan terjadi. Sekarang kita sudah clear, dua saksi adalah Musa dan Elia yang akan datang menginjil. Di masa antikris, pertanyaannya sebagaimana judul khotbah pagi ini adalah, siapakah Tuhan Musa dan Elia? Siapakah Tuhan Musa dan Elia? Saya bersyukur karena kita punya Alkitab yang sempurna. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 8, lanjutan dari ayat pembacaan kita tadi. Dan waktu dua saksi ini dikalahkan oleh antikris dan 3 hari setengah kemudian bangkit. Tapi pada waktu itu saudara-saudara, ayat itu berkata begini, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar. Terjemah lain berkata, Yerusalem yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir karena kejahatannya yang luar biasa. Di mana juga Tuhan mereka. Terjemah lain juga berkata, Tuhan kita, termasuk Musa dan Elia punya Tuhan, disalibkan. Jadi, siapakah Tuhan Musa? Siapakah Tuhan Elia? Tuhan Musa dan Tuhan Elia adalah Tuhan kita yang disalibkan. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak sesama, tapi dari korban-korban persembahan menunjuk bahwa Yesus menjadi korban persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa. Dia Allah 100%, karena roh gak bisa mati, sementara untuk keselamatan Bapak Ibu Saudara dan saya harus tumpahkan darah. Dia menjadi manusia. Musa dan Elia diselamatkan karena dia percaya akan datang Yesus, korban terbesar daripada korban-korban binatang. Bapak Ibu Saudara dan saya diselamatkan karena kita percaya Yesus yang pernah mati di kayu salib. Bisa berkata amin? Jadi kita percaya kepada Yesus yang disalibkan 2000 lebih tahun yang lalu. Tapi Musa, Elia, dan yang lain percaya Yesus yang disalibkan, yang dijanjikan menjadi korban. Bapak Ibu Saudara, itu berarti Yesus Kristus benar-benar disalibkan untuk menebus dosa manusia. Bisa berkata amin? Sungguh. Perbuatan baik Bapak Ibu Saudara penting, tapi tidak menyelamatkan. Perbuatan baik Bapak Ibu Saudara dan saya seperti kain lara, kain gombal. Sungguh, gak mungkin bisa diselamatkan. Tetapi setelah Bapak Ibu Saudara dan saya diselamatkan karena kasih karunia sehingga kita bisa percaya Yesus. Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah diselamatkan mesti melakukan yang baik. Bisa berkata amin. Jadi untuk masuk surga bukan berbuat baik. Masuk surga karena kasih karunia Allah. Kita bisa percaya Yesus. Bisa berkata amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus Kristus benar-benar disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dan pagi ini kita berhadapan dengan meja Tuhan. Kita akan bersekutu dengan tubuh darah Yesus yang disalib. Tujuannya apa? Untuk mengingat kembali kasih Tuhan yang besar. Korban Tuhan yang heran sekali. Di mana dia mau mati menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Inilah alasan kenapa kita percaya Yesus. Ini alasan kenapa kita ke gereja. Sebab Yesus mati bukan cuma mengubah kutuk jadi berkat. Tapi di atas semuanya. Sebab dialah satu-satunya jalan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara menangis dalam ibadah, menangislah karena
kasih yang besar itu, gak mungkin saya bisa balas Tuhan. Harusnya saya binasa dengan perbuatan dosa saya, dengan pikiran perkataan dosa saya. Tapi Engkau rela mati. Menangislah karena kita sudah diselamatkan. Tapi kita gak bisa dan gak mau melakukan yang memuliakan, baru menangis. Saya masih ingat khotbah Hendrik Runtukau beberapa waktu. Waktu mengajak menyembah Tuhan, dia sungguh mengatakan begini, gak usah menangis, gak usah menangis, gak usah menangis. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sebenarnya boleh menangis, karena cinta Tuhan besar. Saya orang berdosa, dia mau mati di salib. Terima kasih Tuhan. Saya sudah diselamatkan, tapi sudah ibadah, sudah bertahun-tahun malah gak berubah. Tapi Tuhan, terima kasih, saya mau nangis. Tapi jangan menangis yang dimaksud adalah, jangan nangisi diri sendiri. Kalau kita ibadah, nangisi diri sendiri, itu sebenarnya bukan ibadah sama Tuhan. Tuhan lagi ibadah sama kita untuk nuruti. Tuhan tolong saya. Nah, saya berhadapan dengan jemaat yang dewasa. Bisa berkata amin? Ya. Apakah sudah merasakan kasih Yesus yang besar? Merasa? Merasakan? Ayo berterima kasih. Dan pagi ini kalau Bapak Ibu Saudara datang beribadah, saya ngerti. Bukan sekedar di dalam Yesus ada berkat. Tapi karena kita merasa kasih yang besar. Saya beribadah karena saya mau berbakti memuliakan Tuhan yang sudah menebus saya dari cara hidup lama yang sia-sia. Saya mau beribadah sebab saya kepingin ngerti lebih lagi tentang apa sih kehendak Tuhan bagi kami yang sudah diselamatkan. Kami ingin menyenangkan Tuhan. Nah, itulah dasar yang benar. Jadi haleluya, Yesus Kristus benar-benar disalibkan untuk menebus dosa manusia. Amin. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Mari kita melanjut. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Kata kitab Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Sama seperti orang yang mati, Yohanes Rasul melihat Yesus di surga itu. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut Yohanes. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati disalibkan. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Sebab Yesus Kristus yang mati disalibkan menebus dosa kita, telah bangkit dan dia hidup selama-lamanya. Amin. Dia yang awal, dia yang akhir. Itulah sebabnya penting sekali Bapak Ibu Saudara bangun pagi. Yang awal itu Tuhan. Pada mulanya firman. Yohanes 1 ayat 1 juga berkata, pada mulanya Allah. Terbalik ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Allah nomor 1. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 3 luar biasa. Ayat 1 sama 2 dulu ya. Pada mulanya, pagi-pagi, nomor 1 Tuhan Yesus. Bersama-sama, berarti jalani hidup itu bersama. Ayat 3. Yang tadinya tidak ada, menjadi ada. Untuk Bapak Ibu Saudara, kita semua, juga jemaat GBD Jajak, yang pada mulanya pertama-tama Yesus dan jalan sama Yesus. Amin. Ya, saudara-saudara, itulah yang Alkitab ajarkan. Dialah yang hidup, yang telah mati dan hidup
hidup selamanya. Dia yang awal, tapi juga dia yang akhir. Setelah bekerja seharian, beraktivitas, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan saya. Saya senang dengan satu jemaat, kalau doa tunjuk firman Tuhan, selalu doa mau apa, selalu bawa Yesus yang disalibkan, yang beri hidup kekal. Saya ngomong ini keren, nggak bisa lepas dari Yesus yang mati disalibkan. Bapak Ibu Saudara, mulai dengan Yesus, tapi juga mengakhirnya dengan Yesus. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Masih hidup, masih terpelihara, masih ditolong, macam-macam. Selalu dari awal sampai akhir. Yesus. Dialah yang awal, Alfa. Dia yang akhir, Omega. Dari A dalam bahasa Indonesia huruf itu dimulai, bahasa Yunani Alfa, abjad terakhir Omega, Indonesia awal A, dan Omeganya Z, dari A sampai Z. Yesus ada saja bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Senang sekali punya Yesus. Yang pertama-tama dia telah selamatkan kita oleh korbannya di kayu salib. Jangan pernah lupa ini. Jangan saudara dan saya cuma maunya berkatnya saja. Cintanya sama berkatnya saja, pemberiannya. Saudara, cinta sama Yesus sumbernya, pemberi. Banyak orang Kristen di sini nggak ada, tapi di mana-mana ada. Dia lebih senang sama berkatnya, sama pemberiannya, tidak dengan pemberinya. Ini salah besar. Tapi saya berkali-kali suka berkat. Jemaat ini, jemaat yang mengasihi Yesus di atas semuanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, itulah berkat di atas segala berkat. Selalu saya berkata, ini kebutuhan di atas kebutuhan. Hidup kekal di dalam Yesus yang mati di sana. Karena itu jangan tukar Yesus. Jangan jual Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, menghadapi gereja yang mau sehat, sehat itu seimbang. Gereja yang berkenan, maka kita tidak selalu harus berhenti. Yesus telah mati, selamatkan saya. Dia bangkit, tanda dia hidup, anak Allah yang berkuasa. Dia serta saya, menolong saya, melindungi saya, memberkati saya, urus masalah saya, jaga rumah saya. Oh, bukan cuma itu. Bukan. Mari kita melihat ada standarisasi rohani. Masih di pasal 11 kitab Wahyu. Nah, standarisasi dalam Kamus Bahasa Indonesia berkata tentang penyesuaian bentuk dalam tanda kurung ukuran atau kualitas sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Mari kembali ke Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Naos itu bicara tentang gereja, organisme, bukan gedungnya. Ya. Dan misbah, tempat sembahyang, bukti ketaatan. Sebab di misbah dupa itu ada penyembahan, harus diukur. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga yang beribadah di dalamnya. Diukur. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Gak usah diukur. Gak usah diukur. Sebab gak memenuhi ukuran, wis. Gak masuk dalam standarisasi yang Allah tetapkan. Lalu bagaimana nasibnya?
Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci. Disebut kota suci loh. Jemaat yang gak masuk ukuran. Orang Kristen, orang percaya yang gak masuk ukurannya Allah. Disebut juga kota suci. Jadi jangan bangga kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bisa ada di pagi ini di rumah Tuhan. Gak jamin saudara dan saya masuk dalam standarnya Tuhan. Dan tentu saudara jangan bangga, karena itu kan buanglah segala kebanggaan. Bisa apa saja untuk Tuhan. Jangan. Oh, kasih karunia bisa melayani. Dan kalau sudah ngerti ini, sudah yang belum pelayanan, saudara akan berkata, aku mau melayani apa yang bisa aku layani. Cuma kasih karunia. Itu pun sudah nggak jaminan saudara dan saya masuk standarisasi Allah. Kota suci. Berapa bulan? 42 bulan lamanya. Sebelum bicara tentang Musa dan Elia di masa antikris, oleh ilham Roh Kudus, Yohanes disuruh menulis ayat 1 dan 2 tentang bait Allah yang harus diukur. Bait Allah diukur. Orang-orang yang beribadah harus diukur. Mezbahnya harus diukur. Dan saudara-saudara, yang tidak masuk ukuran diserahkan kepada bangsa-bangsa 42 bulan. 42 bulan lamanya. 42 bulan sama dengan 1260 hari. Sama dengan 3,5 tahun. Itulah masa antikris. Jadi yang disingkirkan saudara-saudara itu gereja yang sempurna. Itulah 5 gadis yang bijak. Tetapi yang gak masuk ukuran itulah 5 gadis yang apa? 5 gadis yang apa? Yang baca Alkitab pasti keras nih. Maaf ya. Saya tidak mau masuk dalam masa itu. Saya kepingin masuk masa di mana disingkirkan. Tapi kalau ada orang, saudara-saudara masuk disebut kota suci. Sudah beribadah, melayani. Tukang sembahyang sebab mezbah diukur. Tapi enggak memenuhi ukuran. Kita semua yang masuk di masa itu disebut 5 gadis yang bodoh. Alkitab ngomong. Karena itu saya rindu supaya semua kita, saya tidak sedang membodoh-bodohi jemaat. Sungguhan. Ayat itu saya kembalikan semua kita jadi 5 gadis yang bijak. Bisa amin? Iya. Tapi kalau enggak, ketinggalan, kita bodoh. Jadi diukur loh saudara-saudara. Harus memenuhi standarisasinya Tuhan. Harus mengerti ini. Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang beribadah tidak akan sungguh-sungguh. Saudara dan saya ibadah dengan hormat sama Tuhan. Ketat. Saya percaya, tadi terus terang, kalau tidak terpaksa saya tidak ke belakang untuk pipis dulu. Tapi saya sempat lihat, enggak ada yang ke kantin. Jangan sampai saudara-saudara pura-pura kencing lalu ngambil kantin disimpan, nanti aku enggak keduman ini. Simpen. Itu enggak ada takut sama Tuhan. Serius saya ngomong. Benar, enggak punya hormat sama Tuhan. Dan saya berkata, daripada Tuhan yang tegur, lebih baik saya ngomong apa adanya. Sungguh. Sudah bisa lakukan sebelum ibadah atau setelah ibadah. Tapi kalau berani belok ke kiri, saudara-saudara, gak punya takut Tuhan. Nah kalau diukur tetap gak memenuhi ukuran, masuk 42 bulan.
Di sana ada ratap tangis dan kertak gigi. Itu bukan bicara tentang neraka. Itu bicara tentang aniaya, kesusahan besar yang gak pernah terjadi sebelumnya. Antikris. Aduh, ngerti ini saudara-saudara. Saudara dan saya mau bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Saya harus jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Saya tidak mau masuk dalam bilangan gadis yang bodoh yang tertinggal. Saya tidak mau. Mezbah, pujian, penyembahan, doa Bapak Ibu Saudara dan saya diukur. Diukur. Saudara-saudara, mari kita menyembah dari hati yang tulus. Ada orang saudara-saudara menyembah tapi tanpa hati. Tapi saya berharap kita semua saudara-saudara dengan hati kita menyembah. Karena cinta Tuhan seperti pagi ini Bapak Ibu Saudara menyembah dengan sungguh pelihara terus akan diukur. Saya mesti sampaikan ini saudara-saudara akan diukur dan kalau tidak memenuhinya kita didiskualifikasi dari gereja sempurna. Mungkin ada yang bertanya, apa banyak tuh sing masuk gereja yang seperti 5 darah yang bodoh? Banyak saudara-saudara. Ada 5 darah yang bodoh, yang bijak masuk dalam gereja sempurna disingkirkan. Ya pasti ada tuh, Tuhan ngomong ada 5 darah yang bodoh. Dan saudara-saudara, memang mereka selamat. Contohnya saja tolong bisa ditulis di sana. Bisa selamat tapi harus bayar harganya dengan darahnya. Dia nggak mau dicap 666, dia nggak mau dicap 666. Sebab kalau sampai dicap 666, 666 atau menjadi pengikut Kristus lah. Kalau secara fisik memang mungkin nggak 66 di sini, tapi menunjukkan pengikut Kristus. Ada murka Allah dalam Wahyu 14 ayat 9. Mereka yang ditandai di sini. Allah murka sejadi-jadinya. Itulah sebabnya 5 darah yang bodoh, yang tertinggal, gak disingkirkan, bisa selamat. Tapi dia harus mempertahankan imannya kepada Yesus. Walau disengsarakan, ada yang bertahan, saudara-saudara. Ada yang bertahan sampai akhirnya dengan membayar darah disiksa begitu rupa. Ada. Tapi kalau boleh kan daripada disiksa, lebih baik kita disingkirkan. Bisa berkata amin? Sakit gigi lumayan gak bisa tidur. Lu sudah, aduh cekot. Siksaan yang belum pernah terjadi. Ayo toh sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ayo sungguh-sungguh. Ngerti ini kita mau bebas. Mau ibadah dengan hati yang tulus, kan buang ganjalan-ganjal kepahitan, kebencian. Aku harus sungguh-sungguh sebab ada standarisasi. Mas, banyak walaupun mereka selamat. Contoh Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Punya pengalaman dengan Yesus sembuh mujizat. Tidak jaminan saudara dan saya masuk dalam gereja yang disingkirkan. Tidak jaminan. Saudara pun menuruti hukum-hukum Allah. Ayat ini jelas berkata, tidak jaminan saudara dan saya masuk dalam gereja sempurna. Sebetulnya itu kan gak pernah salah ngukur. Mungkin dilakukan beberapa tahun lalu. Lagi cinta mula-mula. Belakangan, enggak. Yang enggak memenuhi standar. Karena itu jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan. Teruslah mengasihi Tuhan. Teruslah menuruti hukum-hukum Allah. Kalau sudah menuruti hukum-hukum Allah, jangan lihat orang. Kalau sudah lihat orang, males. Cinta bantu. Sekarang wis sugih. Mundur wis. Harusnya kan dialihkan misalnya ada diakonia kan. Tapi lihat tambah enak ya. Wis mandek kayak. Itu namanya lihat orang. Berhenti menurut hukumnya. Sudah bisa alihkan.
Pokoknya berbuat baik. Bisa. Nah itu contoh. Nah sekarang melihat Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar. Wahyu 7 ayat 9. Orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ake koncoe memang. Tapi saya tidak mau di sana kalau boleh. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Mereka nyanyi keselamatan bagi Allah yang duduk. Itu lagu nih orang yang masuk antikris tapi tetap percaya. Saudara harus mengerti lagu-lagu ini lagu apa. Jadi mereka saudara-saudara, lagu-lagunya dinyanyikan bagi Allah keselamatan. Itu lagunya orang yang menang karena nggak tunduk kepada antikris, nggak mau dicap 666. Tapi tetap percaya Yesus. Nanti mereka disebut pemenang. Ayat 13. Ada yang bertanya, siapakah mereka? Ayat 13. Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dari aniaya antikris. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Selamat, keluar dari kesusahan besar. Mereka ngomong sekali, Yesus tetap Yesus. Disengsarakan begitu rupa. Tuhan tolong. Karena masuk dalam bilangan yang ditentukan mati syahid. Atau tetap percaya Yesus. Gak goyang sama sekali. Disebut pemenang walaupun mati disiksa. Sebab bayar darahnya. Tapi kalau boleh Tuhan, masuk dalam penyingkiran gereja. Amin. Cepat Wahyu 15 ayat 2. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur putih api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Ya. Orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, antikris itu dan patungnya. Dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Mereka nanti nyanyinya besar dan ajaiblah karyamu. Wih, lagu orang-orang Kristen yang masuk dalam sengsara besar. Walaupun dia bertahan karena darahnya ditumpahkan. Enggak, aku tetap Yesus, tetap Yesus, tetap disiksa, tetap Yesus. Ini 5 darah bodoh. Yang tidak disingkirkan, tapi selamat. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah antikris binatang itu dan patungnya. Dan yang juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. 5 darah bodoh yang tertinggal, yang tidak memenuhi standar, dia bisa saja selamat. Walaupun tidak disingkir, tapi bayar harga sendiri. Bukankah lebih bijaksana mulai sekarang, belum terlambat. Saya mau jadi Kristen gak main-main. Saya mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Saya tidak mau keselamatan saya digagalkan dengan siapapun dan oleh apapun. Sebab masa itu pasti terjadi. Kita harus memenuhi standarisasi yang Tuhan tetapkan. Bagaimana caranya? Slide berikutnya mencatat dalam Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan mau kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Jangan terus jadi Kristen kanak-kanak.
Kita harus dewasa. Orang dewasa itu ngerti apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang tidak menyenangkan, apa yang berkenan, apa yang dikehendaki, dan yang tidak dikehendaki. Nah, gereja Efesus 4 ayat 13 masuk dalam standarisasi. Itulah sebabnya saya mengajak kita semua, mari kita bertumbuh dalam pengenalan Tuhan yang benar. Jadilah jemaat yang tumbuh jadi dewasa di dalam Tuhan. Bisa berkata amin. Kalau tidak, saya sudah sampaikan berita ini, bisa tertinggal. Bisa tertinggal. Saya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya bisa bertumbuh? Bagaimana saya punya kemauan untuk bertumbuh? Kalau kita membaca 1 Petrus 2 ayat 23 itu jawabannya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Selamat dari antikris, terlebih selamat dari penghukuman kekal. Bukan berarti keselamatan ditentukan oleh perbuatan kita, tidak. Oleh kasih karunia Allah kita terima. Tapi kan gak langsung mati. Kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengikuti kehendak Tuhan. Menuruti kehendak Tuhan. Memenuhi standarisasi yang Tuhan tentukan. Dan bagaimana itu bisa? Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sudah mengecap kebaikan Tuhan? Mengecap enggak? Menerima enggak? Ada yang datang kemari dengan selang infus? Ada? Yang diselang infusnya saja masih bersyukur buat kebaikan Tuhan. Masih ada kesempatan Tuhan, saya sungguh-sungguh dan bertobat. Kita ini sehat. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Bisa berkata amin? Bukan itu kemurahan Tuhan? Ngerti ini, Bapak Ibu Saudara dan saya akan sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Dia. Sampai kepada tingkat kedewasaan yang Tuhan mau. Kalau baca 1 Petrus 2 ayat 1 bahkan suruh membuang semua kejahatan yang mengganggu, yang bikin kita ini bukan cuma kehilangan berkat ya, tapi bisa-bisa menggagalkan iman kita. Ayat 4 bicara tentang supaya kamu digunakan sebagai batu hidup. Jadilah berguna bagi pekerjaannya, bagi Tuhan. Dan saya senang ada jemaat yang perhatikan pekerjaan Tuhan. Saudara berguna bagi pembangunan rumah Allah. Natal sudah semakin dekat. Sudah perhatikan mereka yang membutuhkan. Sampai Melani tinggalkan rumah datang. Saudara menjadi berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya berdoa supaya Roh Kudus menolong kita untuk kita mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Dan saya sudah sampaikan 3 November 2024 ini. Mari bertumbuh di dalam Dia.